Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui bahwa tiada suatu nafas yang terlepas dari kita, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas diri kita. Karena itu, hendaklah kita selalu menjaga, agar dalam setiap nafas kita, selalu kita upayakan dengan sekuat tenaga, agar kita tetap berada dalam keimanan dan ketaatan padanya, serta jauh dari maksiat dan perbuatan dosa. Firman Allah Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Tidak sedikit dari kita yang tidak menyadari bahwa kita telah menyia-nyiakan perkara-perkara yang tidak akan mungkin kembali lagi, hanya sekedar melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Perkara apa saja itu? Setidaknya ada dua perkara yang tak akan pernah terulang kembali, yang mesti kita jaga dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, diantaranya yaitu 1. Waktu. Ketika kita menjalani hidup di dunia, maka waktu tersebut tak akan dapat berputar kembali ke masa lalu terhadap apa-apa yang pernah kita lewati. Namun sungguh disayangkan, tidak sedikit dari kita yang justru menyepelekan waktu, sehingga membuat waktu yang kita lalui menjadi sia-sia. Ada pepatah yang mengatakan waktu laksana pedang. Jika kita tidak mampu memanfaatkannya, maka waktu sendiri yang akan menebas kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim hendaknya pandai dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan urusan ibadah kepada Allah, muamalah, dan perkara baik lainnya, karena jika kita tidak disibukkan dalam kebaikan, tentu kita akan beralih pada hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaat. Bahkan Allah Ta'ala telah bersumpah dengan menyebut masa atau waktu dalam firman-Nya yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Hasr ayat 1-3. Di dalam masa terjadi kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan. Jika seseorang menyia-nyiakan umurnya, 100 tahun berbuat sia-sia, bahkan kemaksiatan belaka, kemudian ia bertaubat di akhir hayatnya, dengan taubat yang diterima, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan sempurna sebagai balasannya, berada di dalam surga selama-lamanya. Dia betul-betul mengetahui bahwa waktu hidupnya yang paling berharga adalah sedikit masa taubatnya itu. Sesungguhnya masa merupakan anugerah Allah Ta'ala, tidak ada celah padanya, manusialah yang tercela ketika tidak memanfaatkannya. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 5933. Seharusnya seseorang bersegera melaksanakan tugasnya pada waktunya, dan tidak menumpuk tugas dan memundurkannya sehingga akan memberatkan dirinya sendiri. Banyak orang mengetahui nilai dan urgensi waktu, dan mengetahui perkara-perkara bermanfaat yang seharusnya dilakukan untuk mengisi waktu, tetapi karena lemahnya kehendak dan tekad, mereka tidak melakukannya. Maka seorang muslim wajib mengobati perkara ini dan bersegera serta berlomba melaksanakan amalan-amalan solih, serta memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, waktu mudamu sebelum masa tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 4 halaman 341. Allah juga senantiasa memberi ampunan di setiap waktu dan menerima taubat setiap saat. Dia selalu mendengar suara istighfar dan mengetahui taubat hambanya,
kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, jika manusia mengabaikan perkara taubat ini dan lengah dalam menggunakan kesempatan waktu untuk mencapai keselamatan, maka rahmat Allah nan luas itu akan berbalik menjadi malapetaka, kesedihan dan kepedihan di akhirat. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah, hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2759. 2. Ucapan yang kita lontarkan. Berhati-hatilah dalam melontarkan ucapan kepada orang lain, atau bahkan sampai menyakiti dan menoreh luka yang dalam di hati orang lain. Karena setiap ucapan yang sudah kita lontarkan, maka tidak dapat ditarik kembali ucapan tersebut. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Bahkan setiap ucapan atau lisan yang kita ucapkan, pasti akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Yaitu, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 17-18. Dalam hadis pun dijelaskan yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Dosa lisan ini dapat ditimbulkan dari ucapan-ucapan yang kita lontarkan, seperti ghibah, berdusta, nihaya, fitnah, mencela, bersaksi palsu, dan lainnya. Bahkan dosanya akan diperhitungkan di akhirat yang akan memakan amal kebaikan, jika kita tidak memohon maaf dan kerelaan dari orang yang kita sakiti. Demikianlah penjelasan mengenai dua perkara yang tidak dapat terulang kembali, namun justru harus kita waspadai agar hidup kita lebih bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.